Kalau saya sih Siap, ngomongnya basic aja sih. Maksudnya itu siap. banyak orang tuh bilang itu kan, oh iya dia tuh untung dia tuh lebih lebih hoki daripada orang ini gitu kan. Kalau saya tuh prinsipnya Yes. lebih gini sih. Kita kalau nggak nyiapin diri kita untuk menerima keberuntungan, nggak akan datang itu keberuntungan. Jadi Hmm. kan kita mesti nyiapin diri kita kan. Kita ini sebagai wadahnya Hmm. harus disiapkan dulu. Gimana cara kita Hmm. nyiapin diri kita untuk siap menerima keberuntungan-keberuntungan itu. Gimana caranya ya kita harus Hmm. nyiapin diri kita harus elevate diri kita. Audio Jungle. Hari ini kita akan live dengan salah satu brother saya ya, Bro Ricky Bastian. Beliau adalah past presiden GCI ya. Jadi beliau ini masih muda tapi very luar biasa guys, sangat luar biasa. Pernah jadi presiden salah satu ketua ya, salah satu ketua perkumpulan ya atau organisasi namanya GCI ya, Junior Chamber Indonesia ya. Jadi itu adalah salah satu perkumpulan yang keren ya, di mana memang pengusaha-pengusaha muda terkumpul di dalam sana dan memberikan satu dampak yang positif di lingkungannya masing-masing. Jadi hari ini luar biasa guys, kita kedatangan tamu yang very spesial hari ini ya, Pak Ricky Cahyadi Bastian Jo ya, jadi nama lengkapnya ya. Beliau juga memiliki beberapa perusahaan ya, salah satunya di Pratama Teknik, di Sayana, Garnet Stone, Tongkang Kita, dan macam-macam guys. Jadi masih muda tapi usahanya sudah banyak sekali ya, sudah memimpin organisasi yang luar biasa. Dan ya kita tunggulah hari ini narasumbernya nggak kalah dengan narasumber-narasumber sebelumnya ya. Ini kelihatannya Bro Ricky sudah join ya, kita akan invite untuk masuk di IG Live kita. Oke, sambil waiting Bro Ricky-nya, teman-teman. Oke, ya. Jadi teman-teman mungkin yang sudah tahu The Consulting nih di masa-masa seperti ini nih, gimana nih teman-teman, bisnisnya seperti apa ya? Saya harapin teman-teman juga bisnisnya berkembang ya. Tetap semangat guys, meskipun kondisi COVID seperti ini. Kemarin PSBB juga barusan selesai ya, tapi tetap semangat. Oke, Bro Ricky, hai. Halo bro. Akhirnya kita bersua ya di Akhirnya. IG Live ya. Gila. Padahal rumahnya kita sebelahan nih ya. Rumah Tetanggaan deket nih. padahal ya. Aku baru tahu ternyata lo juga ini ya di dekat perumahan kita ya, di wisata ternyata ya. Iya di wisata juga. Gara-gara Ya, acara ya, kemarin itu, yang acara Love Pink itu. Oh, yang Itu, buat ya. cancer itu kalau nggak salah ya. Iya, breast cancer awareness. Itu kan Yes. acaranya organisasi gitu. Oh, Jalan di oke. wisata. Siap. Itu acara GCI juga. Iya, itu acaranya dari JC Indonesia. Jadi kita ada 7 chapter di seluruh Indonesia yang promote untuk breast cancer awareness gitu. Jadi Siap. topiknya tuh pakai baju pink, tapi kita harus aktivitas gitu. Oh, aktivitasnya kemarin salah satunya juga ini ya, sport plus mungkin sosial juga ya kemarin ya. Ya, jadi seluruh hasil yang dikumpulkan itu kan kita beli bajunya itu. Jadi hasil dari situ kita sumbangin balik ke Yayasan Love Pink Indonesia gitu. Oke, nice. Iya. Oke. Ntar ada lanjutannya hari Rabu ini. Rabu ini. Ada dutanya dari Love Pink Indonesia, Chelsea Islan. Nanti kita ada webinar sama Chelsea Islan. Oh, waduh, mantap. Ini kita harus promote nih di akhir acara nih, biar teman-teman juga ikutan. Boleh nanti ya. Siap. Oke, Bro Ricky, Ya, gimana nih Bro Ricky? bro? Kabarnya waktu COVID nih gimana nih? Bisnis gimana kondisinya? Bro Ricky sendiri gimana kondisinya? Kalau bisnis sendiri kan saya di bidangnya kan konstruksi ya. Jadi kemarin waktu masa-masa COVID awal-awal gitu, kita pasti ada penurunan, pasti banyak klien-klien yang pending gitu kan, untuk bangunan gitu. Jadi mereka milih untuk wait and see dulu gitu loh. Jadi, tapi
gara-gara itu kita mesti gerak cepat, kita mesti pivot bisnis. Bisnis yang renovasinya yang kita gencarin dari sosial media gitu. Itu yang malah naiknya lumayan sih malah gitu. Dan mungkin karena banyak orang di rumah nganggur, ngelihat rumahnya rusak segala macam, jadi akhirnya malah mereka mau renov rumahnya, benerin yang rusak gitu. Ya. Jadi malah bisnis yang apa namanya yang lain malah lagi berkembang gitu ya, kontraktornya kurang tapi yang lain malah berkembang. Nice. Ya. Berarti Bro Ricky ini selain di kontraktor punya usaha apa lagi Bro Ricky? Kalau usaha yang lain sih ada frozen food, ada juga, ya, mungkin boleh sebutkan IG-nya Bro Ricky buat teman-teman biar juga tahu nih. Ya, frozen food-nya itu @sillyfish.surabaya. Sillyfish.surabaya ya, kawan-kawan ya. @sillyfish.surabaya. Oh, franchise ya, brother ya. Siap. Itu juga itu ada yang lain? Yang lain lupa saya. Kebanyakan sih memang di bidang construction ya. Jadi kita dukung konstruksi ya. Jadi di ini yang sama gitu. Jadi ada arsitektur, ada perseroan untuk scaffolding gitu. Kita ada juga developer tapi di Bali posisinya. Gitu. Bangun rumah, jual gitu. Itu juga ada di Bali. Oke, jadi main jobnya lebih ke arah construction ya, brother ya, lebih ke arah construction, lebih ke arah properti dan kawan-kawan ya. Tapi yang another itu lebih ke arah set bisnisnya gitu modelnya ya. Iya, set bisnis. Iya. Itu kebetulan istri yang pegang gitu. Siap. Cuman karena ikut organisasi, jadi banyak kesempatan, banyak peluang bisnis yang lain juga. Jadi ini ada juga application based startup yang kita namanya Kangen Pasar, itu juga ada. Kangen Pasar. Dia bantuin beliin barang-barang di pasar tapi by application. Itu juga ada. Oke. Jadi orang nggak repot ke pasar, langsung dikirim ke rumah ya, brother ya. Langsung kirim rumah, iya. Jadi by application aja, tinggal pesen gitu, nanti besoknya dikirim gitu, dibeliin. Hari ini beliin, besoknya dikirim. Gitu. Nice. Nah, basically kalau memang dulu kan kalau Bro Ricky sempat sampaikan awal mulanya atau main bisnisnya di konstruksi ya, brother ya. Construction. Ya. Itu kok bisa sampai pegang construction, brother? Ceritanya gimana tuh? Kalau bisa sampai pegang konstruksi itu malah lucu ya. Soalnya saya jurusannya bukan di sipil atau di arsitek. Saya mulai dari international business. Gitu. Cuman memang hobinya suka otomotif kayak gambar zena, terus misal ngeliat rumah, cari beli buku tentang rumah gitu-gitu. Jadi malah hobinya ke situ gitu loh. Nah, kita kan dibilang kalau misalnya kita tuh kerja, yang hobinya kita nggak kayak kerja kan gitu. Nah jadi dari situ. Jadi awalnya malah bukan konstruksi ya, tapi awalnya malah bisnis sipil. International Business Management ya. Ya, IBM. Saya mau lulusan IBM. Ya. Gitu. Keren. Bisa langsung pivot ya, brother ya, dari IBM yang dasarnya nggak pegang hitungan itu apa ya, kalau konstruksi itu fisika ya. Sipil. Bener ya, fisika ya. Sipil ya, lebih banyak sipil. Hitungan matematika yang banyak ya. Ya, matematika yang banyak. Cuma memang saya ada partner sih. Saya ada partner 4 orang. Jadi ada yang di bidang sipil, arsitektural, sama finance juga gitu. Jadi kita bagi tugas lah gitu istilahnya. Iya. Gitu. Jadi Bro Ricky awalnya mulanya mengerjakan di IBM, lulusan IBM, sampai bisa buka konstruksi, sampai berapa lama, brother? Sampai tahun 2020, maksudnya bisnisnya sudah berapa lama nih? Konstruksi saya tahun ini ke tahun ke-14. 14. Wah. Tahun ke-14. Ini berarti sudah mature ya, brother ya? Sudah mature ini ceritanya ya. Ya, ada naik turunnya, ada pengembangannya juga. Jadi kita sempat kita hold, kita pengembangan yang lain dulu. Jadi akhirnya kayak sekarang kita punya beberapa perusahaan yang dukung properti gitu. Kayak tadi scaffolding ada developer juga, ada bahan bangunan juga, ada impor untuk marmer. Jadi yang lininya itu mendukung konstruksi. Gitu. Cuman itu kan butuh waktu ya. Jadi supaya geraknya bisa sama-sama gitu. Jadi kalau main construction-nya sih udah 14 tahun.
14 tahun. Ya, 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 Iya, ya, 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 ya. Keren, keren ya. Berarti ya, dalam 14 tahun bisa buka beberapa macam perusahaan yang saling support ya. Luar ya biasa, luar saling biasa. saling itu, saling Iya, support. iya, iya. Gitu. Kalau dari cerita teman-teman nih Bro Riki, biasanya ya, Iya, kalau biasanya itu iya, bisnis 5 tahun pertama itu waktunya penentuan awal gitu ya. Maksudnya apa tutup, apa terus gitu ya. Nggak tahu Bro Riki pernah ngalamin nggak kasus seperti itu Bro Riki? ngalamin waktu itu tahun ke Wah, 6 ya, kalau nggak salah tahun-tahun tahun ke 6 ke-6. ke 7 gitu, kita tuh mikirnya antara kita tuh mau ekspansi, mau kita Hmm. terusin karena naik turunnya konstruksi itu kan tuh cukup cukup fluktuatif ya. Kita mesti Hmm. mencari yang steady money gitu juga loh, maksudnya penghasilan yang Hmm. rutin. Gimana caranya? Nah, kita nyoba akhirnya Hmm. ya tadi ngambil sebuah bisnis yang memang dukung bisnis konstruksinya. Hmm. Karena konstruksi itu kan benar-benar up and down juga. Jadi bukan yang seperti produksi jualan retail gitu kan. Konstruksi ini kan kita Hmm. jasa ya. Kebetulan yang Hmm. jasanya klien-klien kita tuh memang rumah-rumah pribadi kayak gitu. Jadi Hmm. itu nggak bisa kayak tiap bulan pas ada klien baru gitu, nggak mesti gitu kan. Oke. Nah, jadi akhirnya kita side bisnisnya adalah persewaan scaffolding. Itu pun dimulai karena hal yang simpel. Kita selama waktu itu setahun sempat sewa scaffolding, Hmm. nilai cukup besar gitu. Terus kita pikir ini kalau kita Hmm. beli next year-nya berarti kita kan masih punya, nggak Yes. perlu bayar sewa ke orang lain, tapi kan masih punya kita, kita Yes. bisa nyewain lagi ke orang lain kan gitu. Jadi itu pertama Hmm. kalinya kita beli scaffolding 300 set. Kalau sekarang kalau dihitung 10.000 set mungkin. 10.000 set. Iya. Ya, 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 ya. Jadi karena asalnya itu cuma mau support kita punya bisnis ya, akhirnya keterusan. Iya, akhirnya keterusan gitu. Nah, itu salah satunya itu scaffolding. Ada juga yang di marmer juga sama. Kebanyakan klien kita kan request untuk marmer gitu. Terus kita ngeliat dari cat kok bagus, berangkat ke sana, cek ketemu sama beberapa supplier, akhirnya kita datangkan sendiri gitu. Oh, ya, 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 ya. Keren, keren, keren. Jadi dari yang ada peluangnya diambil lagi gitu ya. Ya, 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 ya. Ini menarik, brother, karena enggak segampang, maksudnya sebuah pengusaha gitu ya, bisa langsung diversifikasi ke berbagai macam bisnis, meskipun ke hulu atau ke hilir gitu ya, brother. Apa nih mungkin Bro Riki kok bisa mencapai posisi atau kondisi seperti itu? Apa nih yang dilakukan Bro Riki? Saya ada satu prinsip yang itu masuk di saya, kayak value saya sendiri gitu ya. Jadi value saya itu collaborate to elevate. Itu I preach that everywhere gitu kan. Jadi saya ngomong ke manapun itu gitu loh. Jadi kita kalau collaborate itu bisa naiknya sama-sama gitu. Jadi kebanyakan di usaha ini saya pasti ada partner gitu. Kayak yang terakhir kan malah kita lagi bikin ya karena JCI juga, thanks to organisasi JCI, akhirnya ada 4 dari kita yang bikin satu usaha baru yaitu Integrated Industrial Solution. Itu malah hubungannya sama pabrik. Jadi supaya efisiensi pabrik itu gimana? Itu sistem integrationnya, efisiensinya pabrik seperti apa? Itu kan malah lebih lompat lagi kan dari dunia konstruksi. Yes. Ya gitu. Teman ya karena tadi partnernya memang mereka yang ahli di bidang itu gitu loh. Gitu. Jadi sebenarnya saya ini cuma bagian yang ngomongnya aja, bagian ngecap doang gitu loh, bahasanya kayak gitu. Bagian ngecap tapi ini ya strategis ya, brother ya. Iya, karena memang sukanya kayak gitu juga sih. Jadi kayak misalnya ngeliat peluangnya dari teman-teman yang baru, karena ngobrol-ngobrol ngasih ide ke mereka gitu kan, terus ngelingkan juga. Jadi katanya orang-orang malah katanya temen yang di JC itu Ricky itu kayak Nokia katanya. Nokia kan connecting people gitu kan. Jadi kok connecting temen gitu. Siap. Jadi karena ada temen ini dengan temen ini, kayaknya cocok nih gitu. Jadi ternyata di tengah-tengahnya itu, tapi kamu harus ikut. Jadi saya ngikut lagi gitu loh akhirnya. Kayak gitu. Kurang lebih. Jadi kok saya dibilang kok bisa multi kayak gitu, ya karena mungkin tadi ya, karena value saya tadi, saya collaborate to elevate itu. Jadi kalau kita berkolaborasi, kita bisa naiknya sama-sama gitu. Ya. Menarik. Nah, ngomong-ngomong soal tadi yang sempat disebutkan oleh Bro Riki nih tadi ya, terkait dengan GCI gitu ya. Mungkin teman-teman juga di hari ini yang live hari ini mungkin belum tentu semua tahu GCI nih, brothers.
Boleh nggak berarti? Oh iya. Kulik-kulik dikit nih. Oh. Apa sih GCI itu Boleh, biar boleh. mereka juga tahu nih. Tahu apa JCI itu? Ya itu sudah tugas ya. Soalnya kan saya pas presiden JCI tahun lalu 2019. Siap. Jadi JCI itu adalah organisasi kepemudaan yang fokusnya adalah untuk creating leaders, yang organisasi yang paling besar di dunia, leadership development organization. Jadi kita asosiasi berafiliasi ke PBB. Ada Instagramnya itu @jcisjava. Kalau misalnya memang ini sudah tulis nih, ada yang nulis nih langsung. Ada yang nulis itu. Itu yang Kelvin nulis itu Surijan, adalah thank you EVP. brothers. siap. Kelvin Surijan. Ya, jadi Kelvin ini adalah EVP-nya, Executive Vice President dari JCI. Jadi kita ada struktur organisasinya gitu. Basically kita ada di hampir seluruh negara di dunia, 128 negara. Di Indonesia sendiri ada 20-an chapter. Tapi kita chapter yang paling besar di Indonesia dengan member 300 orang. Itu yang mostly adalah pengusaha-pengusaha. 300 orang membernya, brother ya. Di satu chapter Surabaya aja ya. East Java ya, Jawa Timur ya. Kita pakai namanya JCI Java gitu. Karena ada motonya kita, motonya orang Jawa Timuran. Mangan nggak mangan, yang penting kumpul. Oke. Mangan nggak mangan, yang penting kumpul. Yang penting kumpul. Mantap. Ya itu. JCI. Jadi kebetulan kalau di JCI kita memang perkembangan cukup besar. Kita bermulai 2015. Jadi tiap tahun ganti presiden. 2015 ini barusan mulai, brothers ya. Yang East Java. East Java baru 2015. Oke. Ya. Jadi kurang lebih baru 5 tahun ini ya, Bro Riki ya, kurang lebih ya. 6 tahun ini ya. Tahun ke-6. Tahun ke-6. Ya. Dan menjadi salah satu chamber, salah satu chapter yang terbesar di Indonesia ya. Iya. Wah, keren. Keren. Ya. Ini menarik ya, teman-teman. Kalau yang nonton video ini harus liatin IG-nya GCI tadi ya, @GCI East Java kalau nggak salah ya. Harus diliatin tuh, belajar biar tambah pinter, tambah leadership-nya tambah luar biasa ya, seperti Bro Riki nih ya. Iya. Soalnya kan when the leader gets better, everyone gets better. Oke. Nah di JCI itu tugasnya adalah mencari leader baru. Lah kita kalau bukan sama usaha, itu kan sebenarnya kita kan nge-lead employee kita, nge-lead partner kita juga kan sebenarnya gitu. Nge-lead subkontraktor kita, supplier kita kan nge-lead semua gitu. Jadi kalau misalnya di JCI itu kayak how you lead, how you become a leader itu diajarin gitu loh. Baik secara langsung atau secara nggak langsung gitu. Itu yang saya rasain. Gitu. Yes. Oke. Ini rasanya saya baca dari tadi ini komennya orang GCI semua nih. Luar biasa. Iya, ini anak-anak GCI. Loyalisnya banyak ini ya. Ayo ya GCI, angkat tangan, kasih jempol semua ke pas presidennya. Luar biasa. Oke, itu yang bikin ya, sorry, lanjut. Enggak apa-apa, silakan brother. Tadi itu yang bikin apa, brother? Sorry. Oh enggak, yang bikin kan gini. Kita ini kan kalau misalnya di bisnis itu kan mesti punya satu komunitas ya. Komunitas atau misalnya kita punya tempat yang kalau di SMA dulu OSIS misalnya, kalau di Madura misalnya BEM. Nah, kalau di dunia usaha ini kan ada yang misalnya nyarinya itu kan bisa komunitas gereja, ada yang komunitas sosial gitu kan. Nah, kalau di JCI ini kita ada 4 pilarnya. Ada pilar individual development, secara individu kita harus grow terus. Terus kita juga ada pilar bisnis, kita sharing info-info tentang bisnis yang terbaru. Terus kita juga sharing tentang bisnis di antara member, ya kan? Terus kita juga ada international relation karena ada di luar negeri juga JCI itu. Dan terakhir jangan lupa kita harus give back in terms of social activity. Jadi kita terakhirnya itu setelah dapat duit, setelah grow harus give back to society. Gitu. Itu pilarnya, itu pilar dari JCI. Jadi ini salah satu yang kenapa kok saya ikut juga, karena saya ngelihat kita ini kita non denominasi, kita nggak afiliasi ke partai manapun, jadi kita benar netral dan itu mencakup semua, kita jadi wadah untuk semua gitu. Itu yang saya rasain dan benefitnya buat saya besar banget, terus terang. Besar yang dimaksud oleh Bro Riki seperti apa, Bro? Gini. Valuable friends itu yang saya dapetin.
Jadi benar-benar quality valuable friends teman-teman yang memang dari dunia yang berbeda sekali. Misalnya gini, kita di asosiasi yang di bidang logistik misalnya, isinya kan orang-orang logistik saja. Asosiasi untuk food misalnya, isinya orang-orang kuliner saja gitu kan. Kalau di JC ini kan semua gado-gado campur. Jadi ada yang kuliner, ada yang logistik, ada yang production, ada retail gitu, ada influencer juga gitu. Jadi macam-macam kumpul semua di sini dan itu bisa saling sharing tukar informasi. Itu tinggal tanya, same, kita sama-sama JCI, we call ourselves JCs, jadi kita saling panggil JCs. Jadi sama JC itu dengan mudah kita bisa share informasi gitu. Itu benefit banget. Yes. Keren. Nah, Bro Ricky, kalau misalnya kita ngomong di satu organisasi seperti JCI yang sempat Bro sampaikan tadi ya, bahwa rata-rata 300 orang ini pengusaha yang beraneka macam modelnya, gitu ya. Mungkin ada yang baru, ada yang sudah berkembang, atau ada yang sudah top di atasnya, gitu ya. Maksudnya sudah stable di atas. Nah, how you manage them? Ya, maksudnya mereka juga seorang pengusaha, gitu ya. Mereka juga seorang yang punya kesibukan sendiri. Terus kumpul di CCI dan Bro Ricky sebagai pas presiden 2019 ya, tahun lalu. Bro dikasih kepercayaan untuk memimpin segitu banyaknya pengusaha gitu ya. Padahal kan mungkin dengan karakter, kalau kita tahu pengusaha kan rata-rata juga orang yang ingin memimpin gitu ya, karena mereka terbiasa memimpin ya. Ini akhirnya ketemu sama Bro Ricky, dipimpin sama Bro Ricky. Itu gimana Bro? Perasaannya atau pengalamannya seperti apa tuh? Pengalaman terus terang deg-degan ya. Kayak saya sih waktu mau dipilih itu kan 2018 ya waktu itu. Saya sampai last minute bilang apa nggak ada kandidat yang lain gitu. Jangan saya lah, yang lain aja sempat, gitu. Sempat merasa gitu ya, brother ya? Iya, sempat. Soalnya gini, saya ini bukan orang yang I'm not built as a leader. Gitu. Dari dulu dari SMA kuliah gitu itu saya bilangnya tuh follower selalu seperti itu. Jadi buat saya tuh saya mending pimpinannya siapa, leadernya siapa, saya akan support dia gitu. I'm accepting dependable follower gitu. Tapi waktu di JC itu salah satu yang jadi saya nganggap dia mentor saya. Jadi Margaret Srijaya gitu. Jadi yang punya gedung Srijaya. Itu kan presiden tahun 2017. Jadi dia bilang ini sudah saatmu, ini waktunya kamu kalau nggak ngambil sekarang, umurmu sudah habis gitu, dia ngomongnya gitu. Maksudnya karena umur di JC itu kan ada 18-40 tahun. Jadi dia bilang gitu, anggap aja ini reward ke kamu, bilang gitu. Ya udah harus kamu. Ya udah mau nggak mau. Jadi saya nggak bisa tidur, saya mikirin. Sampai nggak bisa tidur ya, brother ya? Nggak bisa tidur. Soalnya ya tadi bayangannya yang baru jadi bilang kan, maksudnya kita kudu mimpin pengusaha-pengusaha yang levelnya itu macam-macam. Maksudnya ada level yang pengusaha nasional, ada yang itu macam-macam. Itu kan mau dikumpulin, mau dijak ngomong bahasa yang sama kan kadang-kadang susah gitu kan. Cuman di JC ini gini, saya punya satu waktu saya rubah mindset saya. Maksudnya saya rubah itu, saya nggak mau nyesel. Jangan sampai saya ngelewatin setahun, saya nggak ngakuin apa-apa. Gitu. Jadi pola pikir saya rubah. Gitu. Jadi mulai start 1 Januari sampai 31 di bulan 12, hajar terus pokoknya. Saya sempat ngomong sama partner, sama istri, sama keluarga juga, sama orang tua juga. Saya jabat tahun ini, saya jadi presiden tahun ini, jadi saya pasti waktunya akan fokus ke sana, gitu. Jadi seperti itu. Gitu. Nah, kita di JC sendiri, itu lucunya gini. Leader itu kan paling atas ya. Leader kan biasanya paling atas ya. Kalau di JC ya, leader itu paling bawah. Jadi leader paling banyak. Itu serving yang lain. Iya, jadi leadernya itu yang survei yang lain. Jadi leader adalah pelayan buat yang lain. Ini mindset sudah seperti itu. Jangan kamu leader berarti kamu akan aku nih loh leadernya, aku nih loh yang ini, aku yang ini. Bukan gitu. Di JC itu justru kalau kamu dipilih jadi leadernya artinya kamu harus melayani semua. Gitu. Jadi kayak misalnya tahun lalu ada 220 member, tahun ini 300, tahun 2020 member. Satu persatu tuh harus saya kontak. Walaupun belum pernah ketemu muka ya, at least harus saya harus dikontak ya, brother ya? Iya, saya kontak satu-satu. Jadi saya kontak mereka, thank you for joining JCI, backgroundnya apa yang mereka perlu tanya, gitu tentang JCI. Kalau mereka bingung, they can ask me, gitu. Jadi kayak gitu. Soalnya ya itu, karena pikirannya kalau di puncak itu bukan di JCI itu bukan yang jadi yang dipuja,
yang mulia, gitu. Bukan kayak gitu. Tapi kita jadi pelayannya buat yang lain gitu. Itu core-nya CCI. Oke. Jadi benar-benar kalau bahasanya ada namanya servant leadership, ya. Yes, itu benar-benar dipraktekin ya malah di GCI ya. Iya. Keren. Ya. Penasaran nih teman-teman ya. Kalau yang penasaran langsung follow IG-nya GCI Java ya, atau follow juga IG-nya Bro Ricky ya. Selaku pas presiden desa DM ya Bro Ricky ya, ke Bro Ricky ya untuk tanya-tanya gitu ya. Oke. Menarik. Nah, Bro, kalau misalnya jadi pas presiden atau jadi presiden tahun 2019 gitu ya, which is saya juga pernah pengalaman jadi salah satu chairman ya di organisasi yang lain ya, which is itu bukan tugas yang gampang gitu ya, karena kita harus bagi waktu, dan saya yakin dan percaya dengan load-nya yang Bro sampaikan dalam 4 pilar tadi ya, ada bisnis, ada networking, ada sosial dan kawan-kawan. Nah, itu pasti menyita waktunya Bro Ricky selaku pas presiden. Jadi harus selaku presiden tahun 2019. Nah, how you manage your time? Jadi ya maksudnya bagaimana Bro Ricky bisa manage tuh antara bisnis, family, and then harus organization. Nah, gimana Bro kayak itu Bro? Menarik nih. Gini, kalau kita mau dibilang untuk JCI-nya dulu ya. JCI dulu itu JCI itu kan cuma setahun. Jadi kita mati hidup ya cuma setahun waktunya untuk jabat, gitu. Nggak bisa lebih. Gitu. Jadi karena cuma setahun, you better do your job. Itu omongannya yang petingginya yang di luar negeri gitu loh. Karena cuma setahun, you better do your job well. Gitu. Gitu. Tapi ingat itu bakal berat, ya. Tapi ingat cuma setahun kok. Sebentar aja nggak kerasa sudah lewat. Kita aja sekarang udah bulan 10. Gitu. Benar. Itu prinsipnya seperti itu. Cuman kalau mengenai yang how do you manage your time, how do I manage my time, saya tanya sebenarnya ke advisornya chapter yang dari Singapura, saya tanya ke dia, how do you divide your time, how do you divide it, gitu loh. Dia bilang you don't, you manage your time. Terus dia bilang gini, rumusnya adalah managing your time is equal to managing your people. Managing your people artinya karyawannya kita, wakilnya kita, partnernya kita, itu managing people. Misalnya ini, how you manage your people, you have to empower your employee. Mau nggak mau. Kadang-kadang yang dibilang gini, tapi mereka kan nanti bisa ngelakuin kesalahan, gitu kan. Terus how should we trust them? Bagaimana kita tuh bisa percaya sama mereka? Jawaban cuma satu, ya kita harus percaya. Kalau kita nggak ngasih kepercayaan di depan, nggak akan itu jalan. Jadi saya akan dipaksa untuk mempercayai mereka, karena saya nggak bisa kehilangan waktu saya di JCI kan. Contoh di usaha saya, bagaimana saya manage waktu saya. Kalau saya sendirian, waktu saya cuma 24 jam. Akhirnya saya hire asisten. Itu di usaha maksudnya brother ya? Di usaha atau di JCI? Jadi ya, di usaha ya. Di usaha. Kalau di JCI kita ada namanya sekretariat yang bantu support gitu kan. Yang di usaha itu dia udah kita hire, kemudian dia megang satu project. Ini justru anak bukan lulusan sipil, bukan lulusan teknik juga. Coba ngomong ke dia apa yang saya punya. Jadi seluruh ide, seluruh informasi yang saya punya, saya share ke dia. Saya share semua ke dia supaya dia itu bisa. Karena ada orang bilang, kita kok ditiru gimana? Dia begini sini gimana? Kalau kita terlalu banyak worry, nggak jalan-jalan. Jadi mendingan jalan duluan gitu loh. Akhirnya saya share ke dia. Sekarang waktunya saya jadi bukan 24 jam, saya jadi 48 jam. 48 jam. Lain, kan. Saya kan hire satu lagi, jadi saya punya 2 asisten akhirnya. Untuk yang bisnis yang satunya lagi gitu. Jadi dengan cara kayak gitu, itu saya bisa manage my time. Gitu. Oke. Jadi karena ada GCI, dipaksa mau nggak mau harus hire asisten, and then itu leverage your time ya, menambah waktunya Bro Ricky akhirnya. Oke. Akhirnya seperti itu. Karena banyak yang bilang gini, saya karena belum waktunya lah saya tuh punya asisten, belum waktunya saya tuh hire orang lagi untuk bantu itu, karena maunya dikerjain sendiri semua gitu. Tapi our time itu yang resource yang paling limited, itu nggak bisa ditambah gitu loh. Saya ngerasain. Karena yang lain mungkin nggak jadi presiden gitu, karena saya harus jadi presiden. Tahun lalu kita punya 150 project. 150 project. Di GCI? Di GCI aja, mulai Januari sampai Desember. Luar biasa, 150 project ya? Project itu termasuk besar, medium, sama kecil.
Iya, maksud konsep free 3 days. Itu jadi ada meeting kecil, meeting panitia. Itu kan kita pasti ngobrol gather gitu kan. Itu kan one project gitu loh. Nah, jadi saya hampir harus ya bukan harus sebenarnya, tapi saya insist myself to come to every meetings gitu loh. Jadi 100-an project itu saya datengin. Nah, berarti waktu saya udah kebagi ke sana gitu. Jadi mau nggak mau gitu loh, dipaksa ke situ. Dan akhirnya fruitful, akhirnya malah dapat hasil. Yang asistennya ini malah lebih cepat belajar. Jadi sekarang saya malah kasih dia share juga. Di perusahaan yang baru itu gitu. Iya. Cuma grow akhirnya malah kan gitu. Iya. Keren. Ini mematahkan semua omongan orang ya, brother, bahwa organization and business we cannot do in the same time ya. But you can do it gitu ya. Banyak kan orang enggan gitu ya mengambil portion untuk which is seperti yang you lakuin itu ya, ngambil organization di sosial lah atau di umum lah, karena mereka mikir aku nggak punya waktu nih ya. Malah dari Bro Ricky sampaikan malah karena ada ngambil itu malah membuat otak kita berpikir kreatif gitu ya, akhirnya malah bisa do in the same time good gitu ya, maksudnya dengan semua bisa berjalan dengan baik. Ya, nice. Tadi ada sempat nih dari loyalisnya GCI nih sempat menyampaikan Bro Ricky nih, siapa nih, Bro Ricky dapat award best local president loh, wih luar biasa nih ya. Tahun lalu ya, iya. Dari yang nggak pernah mimpin ya, brother ya, dari yang nggak pernah mimpin ya, sampai di perusahaan saya sendiri. Saya biasanya mau selesaikan diri lebih kayak bantu, support yang lain gitu. Tapi sejak dipaksa untuk mimpin, jadi mau nggak mau ternyata kalau saya bisa inspire orang lain lagi, kerja saya juga lebih enteng gitu. Jadi akhirnya di perusahaan pun kita pakai sistem yang sama. Jadi kita ngomong sama partner yang lain gimana, ini aja di GCI setahun pegang umbrellanya yang grupnya, yang lain pegang bisnis yang divisi-divisi gitu loh. Ntar tahun depan rolling lagi. Setahun depan kita rolling. Gitu. Maksudnya seperti apa nih, Brother? Maksudnya seperti apa? Kita kan ada kayak umbrellanya. Jadi sketch group itu grupnya. Jadi ada yang bidang konstruksi, itu konstruksi, ada yang scaffolding, ada yang marmer, ada yang arsitektur gitu kan. Nah, ini tuh biasanya kita tuh lima-limanya mau megang semua. Oh, gitu. Maksudnya lima-limanya setiap lima-limanya maksudnya setiap 5 partner, oke. 5 partner, saya berlima gitu. Jadi untuk satu divisi ini 5 orang itu mau rembukan, satu divisi 5 mau rembukan, nggak jalan-jalan. Oke. And then you change with niru ini aja, change it with JCI way gitu kan. Jadi yang jadi headnya untuk ini satu, udah dia setahun berarti jabatannya dia. Saya pegang yang tukang kita tuh yang renovasi sama bisnis development yang baru. Yang satu lagi pegang khusus marmer, bisnis yang scaffolding. Jadi semua keputusan di masing-masing orang itu lebih cepat, jauh lebih efektif gitu. Oke. Dan itu dilokir, digantiin lagi tiap tahun digantiin lagi gitu ya. Iya. Ya. Nice. After marriage ini kan istilahnya kalau yang paling atas kan sebagai kayak direktur gitu ya atau CEO gitu ya. Benar ya Bro Ricky ya, maksudnya yang paling atas kan levelnya seperti itu ya. Kalau ke bawahnya gimana tuh? Kalau kita kan ke bawahnya, kalau kita kan memang 5 direktur gitu kan. 5 direktur cuman kita kayak appoint gitu loh. Berarti this year kamu ya yang mimpin grupnya gitu. Jadi kamu sebagai headnya direktur. Bukan berarti kita tuh ngerubah akta terus sih gitu. Lebih ke arah pembagian tugasnya. PIC-nya lah ya. PIC-nya lah ya. Gitu. Iya. Itu pun juga saya belajar dari JCI juga. Di JCI itu kan kita ada namanya project director. Untuk tiap kali ada event, ada satu nama project director atau ketua panitia. Jadi kalau project director bilangnya walaupun saya local presiden harus ngikutin project director arahnya seperti itu. Tapi kita bantu ngarahin kayak gitu. Jadi bukan berarti karena saya local presiden berarti semuanya harus saya yang mutusin gitu. Enggak, kita ngarahin aja. Arahnya ke sini. Gitu. Itu saya apply balik ke usaha saya sendiri dan it works. Gitu. Ya. Penasaran nih. Ini kita baru ngomong barusan sebentar sudah penasaran nih soal GCI. Nggak tahu teman-teman yang lain nih ya, kalau penasaran harus langsung follow. Ya. Oke.
Gitu. Bro, ngomong-ngomongnya yang tadi, Yes. bro, terkait dengan mimpin orang, gitu ya, terkait dengan mimpin grup di CCI yang you duplicate to your company ya. Saya penasaran nih terkait dengan waktu bro sampaikan saya mimpin orang yang lebih tua mungkin gitu ya, atau lebih berprestasi gitu ya, and then you manage them in the one organization CCI. Apakah ketika waktu manage gitu ya, apakah semua itu lancar gitu ya, atau ada yang mungkin nggak mau dipimpin, ada yang murik bahasa Surabaya kita atau apa gitu ya, yang aduh udah nggak mau saya gitu, atau yang ada maunya sendiri atau gimana bro, pengalaman bro? Gini, untungnya di JC ini kan kita organisasi resmi dan kita tuh ada posisi. Jadi misalnya saya tahun lalu ya local president, itu saya ada secretary general, sekjen, SG, secretary general. Jadi dia itu second in command. Kita ada lagi namanya executive vice president, wakilnya. Ada lagi nanti wakilnya wakil, vice president. Ada lagi commission director, project director. Gitu. Jadi ada susunan kayak company. Jadi kalau memang sesuai di posisi-posisi itu, ya ngikutin arahnya dari atasnya gitu loh. Seperti itu. Nggak peduli background saat sebelumnya dia itu apa gitu kan. Tapi ya tetap seperti yang tadi bilang kan, maksudnya ada yang egonya gini apa segala macam, ada, itu pasti ada. Jabatan-jabatan, jadi itu yang harus di uphold gitu loh. Maksudnya kadang-kadang ada yang bilang loh, jabatan kan sekedar jabatan loh, justru di GCI ini tuh waktunya kita untuk belajar gitu loh. Apa sih namanya jabatan itu? Contoh misalnya LP sama SG. LP local president, SG secretary general. Itu panggilan yang sama seluruh dunia sama panggilannya. Nah, itu berarti yang first in command LP-nya, second in command SG-nya. Secretary generalnya yang memang run the show gitu. Jadi seperti itu. Ada layernya, ada strukturnya gitu. Terus cuman kalau nanti bahas ego, ya itu pasti ada ego lah. Maksudnya ada yang lu enggak, saya maunya gini, padahal sudah diarahin seperti ini gitu. Kadang ada yang mau berubah. Ya kita sih cuma bisanya gini. Justru itu kita belajarnya di sana. Cara kita ngadepin banyak karakter gitu kan. Banyak karakter, tapi ya kita usahain adalah masalah besar kita kecilin, masalah kecil kita buang. Gitu. Masalah besar dikecilin guys, ya. Jadi kalau kalian punya masalah di perusahaan atau bisnis kalian, masalah besar dikecilin, seperti yang Bro Ricky sampaikan. Masalah kecil dibuang, ya. Jangan masalah kecil digedein, masalah gede tambah gede. Nah, selesai Bro Ricky ya. Oke, nice. Ya. Jadi kalau ketemu orang kayak gitu ya tetap dilakuin ya brother ya, diambil hatinya mungkin gitu ya. Atau apa kita ngajak ngobrol baik-baik gitu ya. Iya, dan di kita tuh gini loh, maksudnya di JCI itu kan ada saying juga gitu, 5% around us itu builds us. Jadi 5 orang di sekitar kita itu ngikutin kita. Lah kalau di tempat kita di JCI siapa ini isinya orang-orang yang berkualitas, orang-orang yang kadang-kadang itu misalnya egonya besar lah, terlalu tinggi, terlalu pengen menang sendiri gitu. Lama-lama kan nggak rasanya aman. Gitu. So actually kalau dia ngomongin JCI itu JCI is not for everyone, but JCI is for those who want to grow. Gitu. Oke. Nice. Ya. Pengalaman menarik nih ya. Berarti ya. Tapi menarik nih, Bro. Ya, karena enggak gampang juga orang doing the two things in the same time gitu ya. Maksudnya enggak gampang juga. Ya. Bro, penasaran juga pengen tanya nih. Waktu Bro jabat jadi presiden nih ya. Kan Bro pasti manage ya. Ya, silakan Bro, silakan. Nah, sambil ngobrol ya, brother ya. Jadi tadi kan saya sampaikan kalau Bro misalnya waktu jadi presiden atau waktu jadi presiden nih ya, kondisinya Bro kan akan manage portion maybe mungkin 30 or until 50% ya, to GCI lah. Nah, anggaplah gitu karena kan juga banyak job tuh. And then how your business when you be president when 2019 ya? 19. Nah, itu maksudnya, gimana Bro? Terhadap bisnisnya gitu. Gimana tuh? Apa tetap stable atau malah naik atau gimana? Kalau tahun lalu itu karena memang fokusnya saya kan ke arah situ sebenarnya. Fokus ke arah situ. Jadi kita memang
tidak mengembangkan dulu. Jadi tahun lalu kita nggak mengembangkan bisnis baru dulu. Jadi cuma bikin steady dulu dari yang posisi yang saya pegang gitu kan. Kita maksudnya arahnya seperti lebih ke arah saya tuh belajarin untuk asisten-asisten saya gitu. Jadi ngajarin mereka gimana how to do the business gitu kan. Jadi benar-benar. Jadi kita klik ya untungnya kalau sekarang mungkin Zoom, Google Meet gitu-gitu lebih gampang ya. Tahun lalu kita tetap ngadain meeting rutin, tapi meetingnya tuh ada apa? Itu juga saya belajar juga effective meetings. Jadi kita tuh juga di JC ada training effective meetings. Misalnya meeting itu agendanya apa? Dari dulu nggak pernah meeting nggak baca catatan, pokoknya bondo inget gitu kan. Pokoknya ngobrol semua, pengen ngungkapin, tempat curhat, selesai lupa semua kan gitu. Nggak bisa gitu. Jadi meeting tuh harus ada agendanya apa? Agendanya poin 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ngomong-ngomong, oke, meeting agendanya apa? Kalau di tengah-tengah kita bahas ada yang ngomongnya itu agak nyeleneh, yang lain, ide baru, jangan dihilangin, langsung dimasukin parking lot. Parking lot itu tempat parkir. Tulis, ada yang jadi ada yang notulen kan, kecatat semua. Satu persatu meetingnya selesai, bahas kita parking lot, ide-idenya tersampaikan semua dan tercatat tanggalnya kapan, ikut siapa aja. Itu yang saya lakuin ke asisten saya. Jadi kita berusaha bisnisnya bikin stabil, tapi waktu yang kita punya lebih sedikit, tapi lebih efektif. Gitu. Ya. Jadi itu yang saya lakuin. Jadi kondisi waktu itu bisnisnya relatif steady, tapi maksudnya karena bro lebih banyak belajar untuk ngurusin organization dulu ya. Ya, jadi lebih ngulangin waktunya kan ke sana ya. Iya. Saya masih ingat kapan hari waktu kita ketemu di Gema Inti itu ya, di Gema Inti yang bro disampaikan siapa tuh. Ini Bro Ricky ini luar biasa nih. Waktunya apa meeting terus sama timnya. Wah. Keren. Apa waktu itu yang ngomong kok Krista kalau nggak salah ya waktu itu ya. Krista. Firmanya Dr. David ya. Iya. Dr. David waktu itu ya. Benar. Sama kita kan juga acaranya yang di Landmark kan pernah juga tuh Bro. Iya, yang sama Pak Hermanto sama Ko Chandra ya, CPN ya. Iya, sama Pak CPN juga. Iya. Menarik. Nah, Bro, kalau selama kisah hidup brother gitu ya, ada nggak pernah kisah? Kalau orang kan ngomong suksesnya tuh enak tuh brother ya, kelihatan. Sekarang Bro Ricky nih pas presiden, punya punya bisnis banyak, punya aset bisnis juga yang di luar bisnisnya juga sudah banyak gitu ya. Nah, tapi kan nggak pernah tahu tuh cerita nggak enaknya tuh brother. Ya, pernah mungkin jatuh bangunnya seperti apa, bisa bangkit seperti apa. Boleh nggak nih brother di sesi kali ini kita kulik-kulik dikit nih supaya bisa jadi inspirasi juga buat teman-teman yang nonton. Kalau cerita soal yang bangkit itu mungkin lebih ke arah keluarga ya. Jadi kan keluarga saya itu kan di bidangnya kan footwear industry. Mulai dari saya kecil, dari tahun 81, mulai dari 77 itu papa udah bikin pabrik sandal gitu kan, sandal. Terus itu grow sampai tahun 90-an, 90 something lah ya, 89 90 gitu. Terus mau ekspansi lagi. Waktu itu dapat loan dari bank gede banget. Kalau dirupiahkan sekarang, itu kan masih dolar masih 2.500 ya. Yes. Itu gede banget sih waktu itu posisinya. Nah, terus Tapi Krismon ya itu. Karena itu pas tahun 92 belum Krismon. Krismon kan belum 98 waktu itu. Iya. 92. Cuman ada satu kayak miss-nya gitu loh. Jadi kayak datangin mesinnya datang, tapi nggak bisa dipakai karena belum lunas dari pihak banknya, belum lunasin sana dan bla bla bla. Dulu kan ribet ya, nggak kayak sekarang kan. Jadi ternyata itu memang ada apa sih namanya itu, kayak permainan atau apa gitu-gitu. Intinya adalah aset-aset yang kita punya itu harus kita berikan ke bank. Karena setelah jalan penaltinya dari pihaknya yang jual mesin itu nilainya berlipat-lipat. Jadi waktu dibayarkan itu nggak ada artinya, itu bayar denda aja gitu loh. Karena mesinnya udah di Indo gitu kan. Iya. Itu nilainya besar banget waktu itu.
Waktu itu karyawannya papa saya itu ada kalau 500-an orang kali ya. Iya. 400 orang waktu itu. Nah, terus di bidang footwear. Jadi itu sampai pulang rumah, mama papa saya itu bilang, kita mesti keluar dari rumah dalam waktu 2 minggu. Keluar dari rumah waktu 2 minggu. Itu waktu itu bro umur berapa bro? Saya SMP kelas 2. SMP kelas 2. Iya. Itu shock ya brother ya? Iya, kalau dia ngomong shock soalnya gini, saya dari kecil tuh hidupnya terlalu enak. Puji Tuhan lah. Maksudnya kan ya. Jadi saya tuh minta apa pasti dapat gitu loh. Enak. Jadi dimanja juga gitu loh akhirnya. Jadi begitu omongan seperti itu muncul, saya cuma ngomong gini waktu itu. Enggak apa-apa mah, yang penting papa, mama, koko sama Diki adik saya. Pokoknya kita tidurnya bisa barengan. Cukup. Yes. Keren. Itu anak umur 12 2 SMP ya brother ya? 13 tahun ya? 13 tahun. Ya 13 tahun. 13 tahun waktu itu saya ngomong kayak gitu. Maksudnya di rumah kita cukup gede, terus kita akhirnya pindah gitu. Kita akhirnya pindah rumah. Itu drop banget kan. Jadi misalnya orang di posisi punya ini 0, ini kita minus gitu. Minus. Jadi masih utang brother waktu itu ya? Masih utang. Utangnya enggak karena waktu itu sempat ada kenaikan kurs juga gitu loh. Jadi kursnya tiba-tiba melonjak juga. Kan udah mulai nggak enak gitu kan, udah mulai nggak enak. Nah itu kurang lebih di tahun-tahun itu. Nah terus, tapi gini waktu itu papa saya ngomong, ini kata-kata dipegang sama dia. Yang penting kita berempat ini, satu keluarga inti ini, pokoknya itu bisa dihidup bareng, cukup. Jadi kita nggak minta bantuan saudara enggak gitu. Pokoknya sendiri. Nah dari situ mulai naik lagi. Papa saya bilang gini, kalau utang sama orang harus diselesaikan. Nama baik paling penting. Gitu. Tanggung jawab baru selesai. Nah, jadi kalau dibilang drop itu yang paling drop. Gitu. Akhirnya lagi ya sampai akhirnya ada pabrik lagi gitu. Nice. Dan itu waktu umur 12 luar biasa ya brother ya. Nyampaikan cuma intinya nggak bingung gitu ya. Ya Pak, yang penting kita tidur bersama gitu. Yang penting kita tidurnya bersama-sama, nggak usah bingung gitu ya. Keren. Gitu. Ya, dan ini guys, lihatin tadi ya, papanya Bro Riki juga sempat sampaikan tuh bahwa kalau utang guys itu harus dibayar ya Bro Riki ya. Karena kita ngobrol di bisnis itu not about money ya, tidak hanya bermaksud hanya uang ya. Karena kita building bisnis bukan hanya building company-nya, building profit-nya, tapi kita juga building trust-nya guys. Ya, kalau kita orang nggak trust sama kita, orang nggak trust sama Anda, nggak mungkin usaha kita bisa besar lagi ya. Bro, kita juga buktiin ya bahwa perusahaannya sampai minus ya, bukan nol guys ya, dari ada menjadi tidak ada bahkan ngutang. Bener ya Bro Riki ya? Itu mungkin jumlahnya besar gitu ya Bro Riki ya, nggak perlu sebut nominal besar ya, gede ya, gede. Bisa balik lagi guys, sampai punya pabrik lagi. Ini sudah minus, balik lagi punya pabrik lagi guys ya. Modalnya apa? Trust tadi ya, punya utang harus dibayar ya. Jadi teman-teman jangan sampai lupa bayar utang tuh. Ya, jadi karena trust tadi itu, jadi waktu mulai ngerintis lagi itu banyak teman-temannya bapak saya itu karena tahu kan orangnya ini memang bukan yang niatnya ngemplang uang gitu loh, bapak saya orangnya lurus gitu. Jadi mereka tuh misalnya, ini loh bahan, udah pokoknya bahan kamu nggak usah bingung bayarnya kapan. Ini ada tempat kamu pakai dulu gitu. Ini lem nih pakai dulu wis, nanti aja terakhir bayar. Kayak gitu, jadi supportnya banyak gitu loh. Buat go seron kamu seron. Jadi kalau ngasih pasti akhirnya kita akan mendapatkan. Iya. Menarik itu. Iya. Jadi kondisinya waktu udah turun malah banyak yang support ya brother ya. Malah banyak yang support karena ya trust tadi ya. Gitu. Iya. By the way sampai sekarang bisnisnya apa? Silakan. Jadi maksudnya waktu mulai dulu itu jadi kesarannya waktu bikin pabrik tapi nggak pakai modal. Jadi tempat, bahan, terus
logistiknya, semuanya tuh disupport semua. Oke. Ya. Jadi apa namanya sampai sekarang kondisinya perusahaannya Papa masih tetap ada ya, brother ya? Masih tetap ada ya? Masih ada ya. Oke. Ya. Jadi Bro Ricky pun nggak ngikutin jejaknya Papa, malah pindah dari jejaknya Papa gitu ya. Nice. Yeah. Oke. Brother, ini kalau boleh tanya brother, Bro Ricky ya. Siapa orang yang menurut brother paling berpengaruh terhadap hidup brother sekarang ini sampai membentuk Bro Ricky sesukses ini, sekeren ini, bisa leading dan kawan-kawan? Siapa nih yang orang yang berada di balik layarnya Bro Ricky atau yang support Bro Ricky sampai sekarang? Mungkin boleh nggak Bro diceritakan dan why gitu ya? Kalau saya itu kan mesti bahasanya kan mentornya siapa gitu kan zaman sekarang. Ya, I don't know. Bisa mentor bilang, atau apa? Nggak ada, cuma satu orang sih. Banyak terus terang. Banyak banget. Cuman kalau memang yang build the character itu orang tua. Orang tua saya kayak papa, mama itu memang mereka build karakternya gitu kan. Jadi bisnisnya seperti apa, nama baik harus dipegang, karakter tuh harus tough gitu kan, itu dari orang tua. Tapi kalau misalnya mau dibilang mentor siapa, banyak terus terang. Kayak di teman-teman yang di JJ, di organisasi aja, walaupun saya baru kenal 6 tahun gitu, ada yang karena deket banget gitu ya. Jadi sharingnya itu bisa sampai ke detail gitu loh. Jadi saya tahu bahwa saya tuh punya banyak backing gitu. Banyak temennya pasti backing saya gitu. Nah itu banyak. Jadi kalau dibilang mentor siapa, waktu kok nyebut nama bisa nggak cukup nih sehari ini. Ini aja yang tadi yang komen-komen di situ itu beberapa itu saya anggap juga mentor saya. Gitu. Mentor ini yang barusan ngasih hati. Peter Ang ini yang mentoring untuk masalah baca buku. Dia yang ngomong, buku ini udah bagus, itu dia. Terus kalau Kelvin orangnya giver sekali. Gitu. Jadi, tiap orang pasti ada sesuatu yang bisa saya pelajari gitu. Dan tiap manusia, tiap human buat saya itu unik. Dari masing-masing manusia itu pasti ada sesuatu yang kita bisa pelajari gitu. Contohnya misalnya pas wakil presiden saya Greta itu ngajarin saya untuk she teach me how to say no. Saya tuh orang yang paling gampang yes man pokoknya. Orang mengapa orang ya. Dia bilang nggak bisa, kamu harus say no gitu. Dia Margaret Wijaya, Ariel Wibisono itu pas presiden juga itu yang bantu support gitu. Tahun ini presiden tahun ini Johnny Tio itu lebih caranya dia tuh how to automate your business. Ada juga SG saya, sekjen saya itu adalah Agus Iwanto, itu juga gimana caranya kerjaan itu harus diputusin. Jangan gini, kalau kita misalnya ada bad news is better than no news, itu omongannya dia. Jangan takut ngomong bad news, jangan takut nolak sesuatu, daripada kamu diem-diemin aja. Kok didiem-diemin sana tuh malah mikirnya aneh-aneh gitu. Nah itu saya belajar dari member yang lain gitu. Even dari member yang lebih muda. Jadi ada member yang lebih muda di sini, ada banyak di JC itu banyak sekali. Saya belajar dari mereka. Kalau dari mereka belajar mengenai itu Instagram, posting yang benar gimana, posting yang cepat seperti itu kan belajar juga gitu kan. Misalnya kayak gitu. Nah itu kalau mentoring yang lebih kecil ya itu seperti itu. Ada Nadia itu ngajarin saya banyak masalah Instagram tuh gini loh, kok gini. Kita yang nggak ngerti, gitu. Akhirnya jadi tahu gitu loh. Akhirnya jadi ngerti. Siap. Ini ada mentor yang bantu dukung banyak banget. Bro Ricky ya, ini nggak kerasa kita ngobrol sudah hampir 1 jam, brother. Oh iya. Nggak kerasa kita ngomong gini 1 jam nih, nggak kerasa nih. Ini kapan-kapan kita harus meet up nih ya, habis COVID bisa meet up nih atau sambil mungkin karena deketan bisa sepedaan bareng atau mungkin jalan bareng, lari bareng. Boleh. Siap. Nah, Bro Ricky, mungkin sebelum kita tuh Bro Ricky, kata-kata terakhir Bro, mungkin pesan-pesan Bro Ricky. Mungkin Bro Ricky selaku orang yang sudah melakukan dan praktek ya di dunia bisnis, leadership, organization dan kawan-kawan, pengalaman tentu banyak. Apa nih brother yang bisa dibagikan kepada audiens terhadap bagaimana sih mereka manage bisnis mereka, bagaimana sih mereka mungkin survive di saat sekarang yang era atau saat yang tidak menentu. Nah, itu bagaimana nih brother? Mungkin dari pesan-pesan dari Bro Ricky seperti apa?
Mungkin kalau orang bilang akhirnya pivot itu udah bosen kali ya. Kalau saya sih ngomongnya basic aja sih. Maksudnya itu banyak orang tuh bilang itu kan oh iya dia tuh untung dia tuh lebih hoki daripada orang ini gitu kan. Kalau saya tuh prinsipnya lebih gini sih. Kita kalau nggak nyiapin diri kita untuk menerima keberuntungan, nggak akan datang itu keberuntungan. Jadi kita mesti nyiapin diri kita kan. Kita ini sebagai wadahnya harus disiapkan dulu. Gimana cara kita nyiapin diri kita untuk siap menerima keberuntungan itu. Gimana caranya ya kita harus nyiapin diri kita harus elevate diri kita. Misalnya mindset kita harus dibenerin, pola pikir kita harus punya growth mindset. Jadi mikirnya adalah selalu ke depan. Misal mikirnya opportunity itu apa, kesempatan apa, jangan jadi victim. Jangan misalnya waduh kok dia repot ya, susah ya gini-gini. Nggak guna gitu loh. Gitu. Jadi ya kita harus nyiapin diri kita. Create habits yang bagus. Jadi misalnya kayak tadi sama Peter kita baca buku itu satu habits yang bagus ya. Jadi begitu kita baca buku itu kan masuk ke kita. Memang book is not for everyone, but all leaders are readers. Semua pemimpin adalah orang yang suka baca. Gitu. Dari situ saya baca buku. Mungkin itu pesan yang bisa saya kasihkan, saya share juga. Jadi kita tuh creating terus constructive habits ya, habits yang bagus, habits yang positif. Gitu. Jadi kita nyiapin diri kita terus supaya itu bisa ditiru juga sama karyawan-karyawan kita gitu. Jadi jangan takut untuk memberi juga, jangan takut untuk memberi ilmu, memberi waktu ke teman, ke anak buah itu jangan takut lah, karena when everyone gives, everyone will benefit. Oke, nice. Ini banyak kata-kata mutiara guys hari ini sama Bro Ricky ya. Ngomong 1 jam tapi tadi rasanya isinya daging semua tuh ya. Meskipun hanya pengalaman guys, nggak ada PPT-nya, nggak ada materinya gitu ya. Tapi pengalamannya luar biasa ya. You can learn many things today ya. I learn many things juga. Thank you Bro Ricky buat sharing ya. Saya banyak belajar hari ini ya. Oke, luar biasa ya. Thank you. Bagi teman-teman yang belum follow Bro Ricky ya, belum tahu IG-nya Bro Ricky, langsung ketik aja @Ricky Bastian ya, bener ya Bro Ricky ya? Ya, Ricky C. Bastian. Ricky C. Bastian, Ricky C. Bastian ya. Kalau mau tahu untuk GCI ya, bisa GCI East Java ya. Kalau mau tahu bisnisnya Bro Ricky, boleh lihat di profilnya beliau, harusnya bisa tanya lebih detail. Ada tukang kita, ada desain interior, ada ada scaffolding dan kawan-kawan, bahkan ada yang di frozen food dan ini ya pasar kita kalau nggak salah ya brother ya, ada kangen pasar ya, kangen pasar dan kawan-kawan. Oke, anyway, thank you so much brother buat hari ini. Saya berdoa buat brother dan teman-teman juga GCI, sama juga brother dan keluarga, semoga sukses terus, sehat terus ya. Semua terhindar dari COVID ya, bisnisnya juga lancar jaya gitu ya. Oke, thank you so much brother buat hari ini. Saya kayak belajar dan see you soon ya, see you soon. Oke. Thank you Bro Ricky. Thank you. Oke, bye-bye. What's up is down, what's left is right.